Assalamualaikum. Hai kawan, selamat berjumpa kembali dengan Rumah Bocah dalam kisah, gambar, dan warna. Di video kali ini kita akan menggambar dan berkisah tentang seorang muazin. Kalian tahu muazin itu siapa? Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan ketika telah tiba waktunya sholat. Tapi siapa ya muazin yang pertama kali melantunkan azan? Nah, kalian mau tahu ceritanya? Yuk, langsung aja kita menggambar, mewarnai sambil kita mendengarkan kisahnya. Sang muazin Rasulullah. Kisah ini bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah. Menurut kisah, Bilal adalah putra dari Rabah dan ibunya bernama Humamah. Ia berasal dari negeri Habasyah, suatu negeri yang sekarang ini kita kenal sebagai negara Ethiopia di benua Afrika. Suatu ketika karena suatu hal, Humamah, ibu Bilal, diperjualbelikan sebagai budak. Humamah pun membawa serta Bilal kecil menuju Mekah. Sejak itu pula lah Bilal menjadi budak di kota Mekah. Kawan, di zaman jahiliyah dulu, manusia yang lemah, kaum yang kalah perang, itu diperlakukan dengan semena-mena. Dah seperti barang aja lah. Mereka diperjualbelikan di pasar sebagai budak. Dan nanti bila mereka telah dibeli, majikan yang membelinya bebas memperlakukan para budak-budaknya sesuka hati mereka. Nah, orang-orang di Mekah memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yang artinya anak berkulit hitam atau anak dari ibu yang berkulit hitam. Memang Bilal memiliki kulit yang legam, namun tubuhnya tinggi, tegap, dengan rambut ikal yang lebat. Bilal tumbuh dewasa di kota Mekah. Ia pernah menjadi budak dari beberapa majikan. Ia disukai oleh majikan-majikannya karena tenaganya yang kuat, ia amanah, dan tidak pernah mengeluh. Hingga suatu ketika, Bilal mendengar kabar tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam yang dibawanya. Setelah mendengarkan dakwah dan penjelasan tentang agama Islam dari Rasulullah Sang Al-Amin, orang yang paling dipercaya di kota Mekah itu, Bilal sangat menyukai dakwah Rasulullah dan ia langsung jatuh hati kepada ajaran Islam. Tanpa ragu, Bilal pun langsung memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat dan masuk agama Islam. Ternyata keputusan yang dipilih oleh Bilal untuk masuk agama Islam membuatnya harus menghadapi berbagai cobaan, termasuk reaksi majikannya, Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini kawan, majikan Bilal nih, adalah salah satu petinggi di kota Makkah yang tidak menyukai dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Umayyah mengetahui bahwa budaknya Bilal telah mengikuti agama Muhammad, ia pun berang dan menangkap Bilal. Tangan Bilal diikat, tubuhnya dicambuk berkali-kali. Bahkan setiap orang yang lewat boleh melemparinya dengan batu. Berulang kali Umayyah dan kawan-kawannya menyuruh Bilal untuk kembali menyembah Lata dan Uzza, berhala orang-orang Mekah saat itu. "Katakan Bilal bahwa Tuhanmu adalah Lata dan Uzza," suruh Umayyah berkali-kali kepada Bilal. Namun Bilal tidak bergeming. Ia tidak mau menukarkan keimanannya kepada Allah dengan berhala-berhala seperti yang disuruh oleh majikannya. Geram sekali Umayyah karena siksaannya tidak dapat menggoyahkan Bilal. Ia pun meningkatkan lagi level penyiksaannya.
Saat itu matahari sedang panas terik. Bilal diikat dan dibaringkan di panasnya padang pasir. "Hai Bilal, kau mau siksaan ini berakhir? Tinggalkan agama Muhammad dan katakan bahwa Tuhanmu adalah Lata dan Uzza. Sembah berhala-berhala kami, maka kau akan kuampuni." Namun apa jawaban Bilal? "Ahad, Ahad, Ahad." Di dalam hati Bilal kawan, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang Maha Satu. Ahad. Karena semakin kesal, Umayyah memerintahkan beberapa bawahannya untuk memanaskan sebuah batu yang besar. Batu itu dibakar hingga sangat panas. Setelah panas, batu itu diangkat beramai-ramai dengan sebuah wadah besi. Kemudian batu itu ditindihkan di atas dadanya Bilal. Terbayangkan ya, rasa sakit yang harus diderita oleh Bilal. Namun berulang kali Umayyah menyuruhnya untuk meninggalkan agama Allah. Bibir Bilal semakin tak henti mengucapkan Ahad, 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 Ahad. Hanya Allah yang satu. Maha besar Allah yang maha penyayang dan maha memberi pertolongan. Berita penyiksaan terhadap Bilal sampailah ke telinga sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Bergegas Abu Bakar mendatangi padang pasir tempat Umayyah dan kawan-kawannya menyiksa Bilal. "Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah?" seru Abu Bakar ketika ia sampai. "Tidak ada hakmu untuk menyiksanya." Sambil tatapan Abu Bakar menatap tajam ke arah Umayyah. Mendengar seruan Abu Bakar itu, Umayyah hanya tersenyum sinis. Seolah ia hendak mengatakan, ini budakku. Terserah aku akan memperlakukan dia seperti apa. Aku akan membelinya, kata Abu Bakar tiba-tiba. Berikanlah harga yang lebih mahal dari harga yang kau keluarkan saat kau membelinya. Aku akan menebus kemerdekaan Bilal, lanjut Abu Bakar. Mendengar hal itu, Umayyah melihat ke arah Bilal yang sudah lemah. Otak bisnisnya pun tiba-tiba bekerja. Kalau kau mau, wahai Abu Bakar, silahkan. Akan aku jual dia seharga 1 uqiyah keping emas. Umayyah menjawab sambil tersenyum lebar. Tak disangka, tanpa menawar harga lagi, Abu Bakar langsung menyetujuinya. Baik, aku beli Bilal. Kawan, 1 uqiyah itu adalah takaran atau ukuran untuk 1 genggaman. Jadi, bila harga Bilal adalah 1 uqiyah emas, berarti Abu Bakar harus membayar 1 genggam keping emas untuk menebus Bilal. Wah, bukan harga yang sedikit ya. Setelah membayar kepada Umayyah, Abu Bakar bergegas melangkah ke arah Bilal dan menolongnya. Ia singkirkan batu yang menindih Bilal. Ia lepaskan ikatannya. Ia beri minum. Ia beri pakaian. Kemudian Abu Bakar membawa Bilal pergi dari tempat itu. Namun sebelum Abu Bakar pergi, ia berkata, "Wahai kalian semua, dengarkanlah. Mulai saat ini aku bebaskan Bilal sebagai orang yang merdeka. Bilal bukan lagi seorang budak." Maka mulai saat itulah Bilal bin Rabah bukan lagi seorang budak. Ia menjadi seorang yang merdeka. Abu Bakar pun membawa Bilal menghadap Rasulullah Muhammad SAW yang menyambutnya dengan penuh kehangatan. Bilal belajar agama Islam langsung dari Rasulullah bersama dengan para sahabat yang memeluk Islam di masa awal kenabian. Rasulullah mendudukan Bilal sebagai sahabat yang mulia.
Begitu pula para sahabat Rasulullah yang lain. Mereka menghormati Bilal. Tidak ada yang meremehkannya sebagai mantan budak. Malah sebaliknya, mereka memandang Bilal sebagai orang yang sangat kokoh mempertahankan iman. Bahkan di kemudian hari nanti saat perang Badar, sepanjang perang, pasukan muslimin selalu meneriakkan kata Ahad, Ahad, Ahad. Kalian masih ingat kan tadi? Ketika disiksa oleh majikannya, Bilal selalu mengucapkan kata Ahad itu. Nah, di perang Badar, pasukan muslimin memakainya sebagai kata-kata penyemangat saat berperang memerangi kaum kafir Quraisy. Rasulullah sangat mencintai Bilal. Bagi Rasulullah, Bilal adalah sahabat mulia yang selalu setia dan mendampingi beliau di segala keadaan. Saat Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut berhijrah bersama dengan para sahabat dan kaum muhajirin yang lain. Setelah peristiwa hijrah, di suatu hari di kota Madinah yang damai, Rasulullah Muhammad SAW dan para kaum muslimin sedang berkumpul. Mereka menunggu datangnya waktu sholat. Nah kawan, saat itu belum ada tuh panggilan khusus untuk sholat. Sehingga mereka harus menunggu aba-aba untuk melakukan sholat. Melihat situasi ini, Rasulullah SAW berunding dengan para sahabatnya. Mereka membicarakan bagaimana ya cara menandakan masuknya waktu sholat dan memanggil kaum muslimin untuk melakukan sholat. Sebagian dari mereka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita gunakan saja trompet?" Namun Rasulullah tidak menyukainya karena hal itu seperti caranya orang Yahudi. Lalu sebagian yang lain berkata, "Bagaimana kalau kita gunakan saja lonceng?" Namun Rasulullah pun tidak menyukainya karena hal itu seperti caranya orang Nasrani. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, mengapa kita tidak memilih saja seseorang untuk menyerukan sholat?" Mendengar usulan Umar ini, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid datang mendekati Rasulullah. Dan ia pun berkata, "Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi tentang azan." Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Wahai Abdullah bin Zaid, ceritakanlah kepadaku, apa isi mimpimu?" Abdullah bin Zaid pun kemudian menceritakan, "Dalam mimpiku ya Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki yang berjalan mengelilingiku sambil membawa sebuah lonceng. Lonceng itu sangat indah, Masya Allah. Lalu timbullah niatku untuk membeli lonceng itu dan akan kuserahkan kepadamu. Aku berharap engkau akan menyukainya. Namun ketika aku menghampiri laki-laki itu dan mengatakan bahwa aku hendak membeli loncengnya, laki-laki itu bertanya kepadaku, 'Untuk apa kau hendak membeli lonceng ini?' Aku mengatakan kepadanya, akan kuserahkan pada Rasulullah agar dapat digunakan untuk memanggil sholat. Namun laki-laki itu pun menggeleng dan berkata, 'Maukah engkau kuajarkan kalimat yang lebih baik daripada itu?' Kemudian laki-laki itu mengajarkan kepadaku ya Rasulullah kalimat-kalimat azan. Begini kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah."
Begitulah Abdullah bin Zaid menceritakan perihal mimpinya kepada Rasulullah. Mendengar cerita mimpi Abdullah bin Zaid, Rasulullah tersenyum. Dan kemudian beliau berkata, "Insya Allah mimpi itu adalah mimpi yang benar. Wahai Abdullah bin Zaid, ajarkanlah pada Bilal kalimat azan itu. Karena Bilal memiliki suara yang nyaring dan merdu." Kawan, orang-orang Habasyah memang terkenal memiliki suara yang merdu dan indah. Lalu Rasulullah memanggil Bilal. "Wahai Bilal, berdirilah dan serukan panggilan sholat." Bilal pun bergegas dengan rasa bangga di dalam hatinya. Ia memenuhi permintaan Rasulullah Muhammad SAW. Sejak itulah Bilal menjadi pengumandang azan. Penyeru telah masuk waktunya sholat bagi umat muslim. Setiap kali waktu sholat tiba, Bilal datang ke tempat Rasulullah dan berseru, "Wahai Rasulullah, sudah tiba waktunya sholat." Namun terkadang Rasulullah yang datang ke tempat Bilal. Dan ia pun berseru kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan, sudah tiba waktunya sholat." Terkadang mereka berjalan bersama-sama menuju masjid. Kadangkala ketika sedang mengumandangkan azan, Bilal melihat Rasulullah memandanginya sambil tersenyum dari kejauhan. Bahagia sekali hati Bilal melihat junjungannya Muhammad Rasulullah tersenyum untuknya. Setiap waktu sholat, selama Rasulullah SAW masih hidup, Bilal lah yang selalu mengumandangkan azan untuk beliau dan orang-orang muslim. Karena itulah Bilal disebut sebagai muazin Rasulullah, orang yang mengumandangkan azan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah kawan, ternyata Bilal radhiyallahu anhu tak hanya sebagai pengumandang azan pertama di Masjid Nabawi Madinah loh. Bilal jugalah pengumandang azan pertama di Masjidil Haram ketika kaum muslimin membebaskan dan memasuki kota Mekah saat Fatu Mekah di tahun 8 Hijriah. Bahkan saat itu 2 kali Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Gak ada satupun sahabat yang pernah diperintah oleh Rasulullah untuk menaiki Ka'bah kecuali Bilal. Masya Allah, betapa indah ya Islam dalam menghargai setiap umat manusia. Bilal yang awalnya dijadikan sebagai budak oleh kaum kafir, disiksa dengan kejam. Ketika ia masuk Islam, Islam merengkuhnya dan mengangkat Bilal ke tempat yang mulia. Ia menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Jadi, bila saat ini ada orang yang mengumandangkan azan dari seluruh penjuru dunia hingga akhir zaman nanti, maka pahala dari azan itu akan terus mengalir untuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masya Allah, Islam telah memberi Bilal setinggi-tingginya derajat menjadi sahabat tercinta Rasulullah. Itulah kawan, kisah tentang sang muazin Rasulullah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menggambar bersama dan mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di gambar dan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum. Tata.